Hai, selamat pagi. Nama saya Windasari Brubarus. Saya adalah guru SMA Negeri 1 yang membawakan mata pelajaran sejarah wajib dan sejarah peminatan. Materi yang saya bawakan hari ini adalah tentang sistem pemerintahan pada masa Orde Baru. Dalam sejarah Indonesia, dapat kita ketahui adanya perubahan masa Orde Lama ke masa Orde Baru, yaitu dengan... Yuk, mari kita simak videonya. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Ya, sebelum kita mulai pembelajaran kita pagi hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa. Ayo, siapa yang bertugas berdoa hari ini? Silakan maju ke depan, pimpin doa. Sebelum kita belajar, mari kita bersama. Kalau Bapak yang berada di kursi dalam surga, terima kasih Bapak atas kami masih dapat berkumpul di tempat ini. Sebentar lagi kami akan memulai pelajaran kami, kiranya Tuhan memberkati pelajaran kami ini, agar apa yang kami dengar dapat kami mengerti dengan baik. Hanya inilah doa dan permohonan kami, dan pada kami melalui Tuhan yang kudus. Amin. Ya, seperti biasa, silahkan literasi 15 menit sampai pukul 8. Temanya hari ini tentang peradaban suku Inka. Silahkan dimulai literasi. Temanya adalah peradaban suku Inka. Sambil literasi saya absen ya. AA, Adelia, Agusari, Alexander. Masih sakit Alexander? Ya. Udah kalian jenguk nak? Ya. Andrean, Anak Evi, Aulia, Bakti, Billy, karena masih sakit, Bakti, Alfa. Kalau sudah siap, silakan dikumpulkan literasinya. Ya, kumpul literasinya nak. Sudah semua? Oke, sekarang kita masuk ke materi kita hari ini. Sebelum kita masuk materi hari ini, masih ingatkah kalian metode materi kita minggu lalu? Masih ingat materi kita minggu lalu? Apa metodenya? Apa materinya minggu lalu? Tentang Orde Baru. Ya, sekarang kita masih tetap di Orde Baru. Nah, coba perhatikan ke depan. Orde Baru dimulai dari tahun 1967 sampai ya, tahun 1967 sampai 1998. Jadi agak lama. Berapa tahun kira-kira? 98, dari 67 sampai 98. Masuk kita ke masa Orde Baru. Ada berapa tahun? Kurang lebih 30. Berapa tahun?
Ya, kurang lebih 31 tahun masa Orde Baru. Nah, berarti sebelum kita masuk Orde Baru, berarti kita berada di sistem pemerintahan Orla, yaitu Orde Lama. Oke, nah sebelum kita masuk materi kita yang baru ini, kira-kira ada yang tahu tidak apa itu Orde Baru? Apa itu Orde Baru? Siapa yang tahu? Tunjuk tangan langsung. Ya, Aulia, silakan berdiri. Orde Baru adalah sebutan yang digunakan untuk menunjuk pemerintahan dari Presiden Soeharto yang dimulai sejak keluarnya Supersmart pada Maret 1967 sampai tahun 1998. Ya, bagus sekali Aulia. Nah, Orde Baru yang dikatakan Aulia adalah perubahan sistem pemerintahan antara zaman Soekarno menuju ke Soeharto, iya kan? Yaitu perubahan sistem pemerintahan dari Orde Lama ke Orde Baru yang mempunyai banyak sekali perubahan, termasuk dia perubahan pembangunan di Indonesia. Nah, sekarang coba kalian tuliskan di buku kalian, menurut kalian masing-masing apa itu Orde Baru? Ya, saya kasih waktu 1 menit. Apa Orde Baru menurut pemikiran kalian masing-masing? Jangan ada yang buka Google, ya. Lagi saya tanya satu-satu ya, 1 kalimat pun nggak apa-apa, setengah kalimat pun nggak apa-apa. Apa itu Orde Baru? Satu ditanya. Ayo, dimulai dari si Haga. Coba, apa itu Orde Baru? Nak? Apa itu Orde Baru? Kalian masa Soekarno. Ya, bagus. Evi, apa Orde Baru? Suatu tataan seluruh kehidupan bangsa. Ya, bagus. Nah, coba perhatikan di depan. Coba perhatikan di depan. Ada gambar siapa ini? Lihat dulu gambarnya, Nak. Gambar siapa ini? Insinyur Soekarno. Siapakah Insinyur Soekarno itu? Presiden pertama Indonesia. Coba dulu paparkan dulu, Nak. Siapa sih sosok seorang Soekarno ini? Ayo, siapa yang bisa di tangan? Ya, Randy, silakan. Soekarno adalah Presiden pertama Republik Indonesia. Menjadi Presiden Indonesia sejak tahun 1945 sampai 1967. Soekarno adalah yang pertama kali mencetuskan konsep mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Ya, bagus. Dan dia sendiri yang ia sendiri yang menamainya. Soekarno juga adalah proklamator kemerdekaan Indonesia bersama dengan Dr. Angus Muhammad Hatta yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Dan Soekarno juga dikenal sebagai arsitek alumni Institut Teknologi Bandung dengan mengambil jurusan teknik sipil dan tamat pada tahun 1926. Oke, ternyata Randy ini ngefans sekali sama Soekarno ya, sampai semua tahu. Nah, coba yang lebih terkenal dia Soekarno ini siapa? Ayo, kira-kira Soekarno ini siapa yang lebih familiar? Seorang atau bapak? Proklamator, iya kan? Soekarno adalah seorang bapak yang terkenal dengan bapak proklamator. Apa itu proklamator? Ayo, yang membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Setelah dibacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh bapak ini, bapak yang ganteng di depan ini, nah Indonesia berubah, ya kan, menjadi merdeka, tidak lagi dijajah oleh
penjajah Belanda dari Jepang, ya kan? Nah, ini masa Orde Lama yang dipimpin oleh Soekarno, yaitu presiden pertama. Ada berapa periode dia, nak? Ada 2 periode, ya kan? Sampai tahun 1966 beralihlah dia ke, nih, lihat nih gambar, lihat gambar. Nah, siapa ini? Presiden Soeharto. Siapa ini? Iya, Soeharto, yaitu seorang bapak yang terkenal dengan Bapak Pembangunan Nasional. Kenapa dia dikatakan Bapak Pembangunan Nasional? Ayo, siapa bisa jawab? Kenapa dikatakan Bapak Soeharto ini adalah terkenal sekali ya, Bapak Pembangunan Nasional? Siapa yang bisa menjelaskan sosok seorang Soeharto? Yuk, siapa yang bisa tunjuk tangan? Anak ini sini pintar-pintar ini. Namanya nggak sosial. Pasti tahu sejarah. Iya kan? Ya, silakan Jerry. Ya. Soeharto adalah presiden kedua Indonesia dan wakilnya adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. ke-9 dan Presiden Soeharto sebelum menjadi presiden dia adalah anggota TNI, satuan anggota TNI, dan pangkat terakhir di anggota TNI adalah Mayor Jenderal. Dan peran Soeharto dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia adalah memimpin pasukan umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta dan memimpin komando pasukan Belanda untuk membebaskan Irian Barat dan menjadi pemimpin operasi militer untuk membasmi gerakan G30S PKI. Wah, oke, dah stop. Lanjut tadi ya. Nah, ternyata Jerry juga adalah seorang fans berat Bapak Soeharto, iya kan? Benar suaranya. Nah, coba kira-kira secara singkat Bapak Soeharto ini dikenal dengan apa? Bapak Pembangunan Nasional. Bapak Pembangunan Nasional, yang lain. Pernah nggak kalian dengar Bapak Soeharto ini adalah disebut the Smiling General? Iya kan? Apa itu Smiling General? Apa Smiling General? Smiling apa smiling? Senyum. Nah, ini Bapak ini dikenal dengan Bapak Presiden yang tersenyum. Coba lihat wajahnya. Dia tuh nggak ada senyum pun, dia tampak senyum ya kan? Nah, dari postur, dari face-nya aja, Bapak ini memang nyatanya dia senyum, dia kan ramah. Kemudian apalagi selain dia tersenyum, ramah, baik, kemudian pintar. Kalau tidak pintar nggak sampai 32 tahun dia menjabat sebagai presiden. Iya kan? Berapa periode nak? Berapa periode 32 tahun dia menjabat sebagai presiden? Sampai 6 periode. Coba bayangkan. 6 periode kurang lebih 30 tahun. Iya kan? 30 tahun mulai kita dari bayi, SD, SMP, SMA sampai menikah punya anak, masih ini presidennya. Oh ya enggak kan? Lahir beda presiden, ya kan? SD beda presiden. SMP, SMA kayaknya satu presiden, ya kan? Siapa? Jokowi presiden. Campur. Oke. Nah, sekarang coba lihat ini gambar lagi. Siapa ini? Nah, ini yang Smiling General tadi. Ya kan? Tersenyum dia. Manis kan? Manis. Nah, sejarahnya banyak, ya. 32 tahun itu sejarahnya banyak untuk mengubah Indonesia ini berubah dari Orde Lama menuju ke Orde Baru. Nah, coba kalian baca bukunya, nah. Ya, sejarah perubahan Indonesia ini mulai dari sistem pemerintahan, Orde Lama, Orde Baru, kemudian masa reformasi nanti. Ini adalah sejarah Indonesia. Ini penting untuk kita, ya. Penting untuk kita menambah wawasan kalian nantinya. Oke. Nah, sekarang ada pertanyaan di depan. Besar pertanyaannya ya. Bagaimana keadaan Indonesia sebelum Orde Baru? Nah, sebelum kita masuk di perubahan Orde Baru ini, kita harus tahu bagaimana sih Orde Lama, bagaimana keadaan Indonesia di masa pemerintahan Soekarno. Itu yang perlu. Ya, siapa yang bisa menjawab? Ya, Dea. Bagaimana keadaan Indonesia sebelum masuk ke masa Orde Baru? Nanti kita ini ngomongin Orde Lama, ya kan?
ada sebelum Orde Baru, yakni sistem pemerintahan beberapa kali terus berganti, mulai dari presidensial, parlementer, demokrasi terpimpin hingga demokrasi liberal. Yang dimana pada masa Orde Lama ini telah terjadi kekacauan, yakni setelah terjadinya gerakan G30 SPKI hingga 1 Oktober 1965. Kondisi negara pun semakin ricuh akibat aksi dari demonstrasi terus-menerus terjadi, sehingga keadaan antar politik terus kacau dan keadaan ekonomi semakin merosot. Bahkan terjadi penyimpangan antara yang tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Ya, oke, bagus sekali dia. Nah, berarti dia memahami tentang Orde Lama ya. Dia tidak pernah melupakan materi-materi sebelumnya. Ya, terima kasih ya dia. Nah, bagaimana keadaan Indonesia sebelum Orde Baru? Nah, itu ada 3 poin pertama. Yang pertama adalah adanya krisis ekonomi, ya kan? Kedua, adanya krisis sosial, krisis kepercayaan. Masyarakat itu sudah mulai tidak percaya dengan kepemimpinan presiden sebelumnya. Yang ketiga, adanya tragedi nasional di Indonesia. Tahun berapa tragedi nasional? Tahun 1965. Tragedi apa di situ? Nah, tragedi besar. Tragedi pemberontakan G30 SPKI. Tanggal berapa? 30, namanya sudah G30 SPKI ya kan, berarti tanggal 30 September. Nah, apa yang terjadi di situ? Ya, siapa yang bisa memaparkan apa yang terjadi di situ di G30 SPKI itu? Ini yang mengakibatkan kehancuran Indonesia. Adanya krisis ekonomi, adanya krisis kepercayaan, melemahnya keadaan stabilitas ekonomi, stabilitas negara, perpolitikan pun. Nah, ini yang mengakibatkan ya tragedi nasional. Sampai sekarang itu akan menjadi sejarah yang sangat penting. Ya, silakan lagi. Apa yang mau dipaparkan tentang tragedi G30S? G30 SPKI adalah sebuah peristiwa belakang kudeta yang terdiri dari 1 malam pada tanggal 30 September hingga 1 Oktober 1965 yang mengakibatkan gugurnya 6 jenderal serta 1 orang perwira. Suatu pertama Indonesia dan jenazah dimasukkan ke dalam suatu lubang sumur di area Lubang Buaya, Jakarta Timur. Ya, oke, silakan duduk. Nah, itu yang terjadi. Kalau ngomongin PKI banyak ya, nak, banyak. Itu adalah Soeharto pernah menyatakan PKI adalah salah satu partai terlarang di Indonesia. Hanya Soeharto yang berani mengatakan itu, ya kan? Nah, sekarang kita masuk ke penjelasan Orde Baru. Inilah penjelasan tentang Orde Baru. Nah, coba bisa dibacakan ya, Priani. Orde Baru adalah suatu tatanan seluruh kehidupan rakyat, bangsa dan negara yang diletakkan kembali kepada pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 secara murni dan konsekuen. Dengan kata lain, Orde Baru adalah suatu orde yang mempunyai sikap dan tekad untuk mengabdi pada kepentingan rakyat dan nasional dengan dilandasi oleh semangat dan jiwa Pancasila. Oke. Nah, Orde Baru adalah suatu tatanan seluruh kehidupan rakyat, bangsa dan negara yang diletakkan kembali kepada pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, yang sebelumnya di Orde Lama itu pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 itu terjadi banyak sekali penyelewengan di dunia politik pada saat kepemimpinan Soekarno. Nah, sehingga pada masa Orde Baru lebih dilaksanakan kembali pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Nah, sekarang apa latar belakangnya sehingga terjadi perubahan masa tadi? Apa latar belakangnya, nak? Latar belakang perubahan Orde Lama ke Orde Baru. Yang pertama, ayo, siapa bisa? Yang pertama adalah lahirnya Tritura. Tahu kan aksi Tritura? Yaitu
3 tuntutan rakyat. Ada 3 tuntutan rakyat pada saat 11 Maret 1966 yang Soekarno pada saat itu memimpin rapat di istana, ya kan? Nah, pada saat itu harusnya dia memimpin rapat kabinet. Kemudian di luar ada aksi yang dilakukan oleh preman liar, aksi dari organisasi mahasiswa kami, organisasi mahasiswa Indonesia. Nah, dia dipanggil keluar, ada apa? Di luar ada aksi, ada preman liar, ada demonstrasi, ada aksi di situ. Nah, apa di situ dikeluarkan? Nah, pada saat itu juga 11 Maret yang dikeluarkan adalah Super Semar. Nah, Super Semar apa Super Semar? Apa Super Semar? Buat suaranya apa Super Semar? Iya, surat perintah 11 Maret yang dikeluarkan oleh Soekarno kepada Soeharto. Apa isinya? Apa isinya? Apa isi Super Semar? 11 Maret 1966. Apa isinya, nak? Ini ada gambar Super Semar ya. Ini suratnya Super Semar, coba lihat. Agak kabur memang. Nah, ini adalah salah satu surat berisi mandat kepada Soeharto yang isinya adalah Soeharto berhak untuk mengambil tindakan apapun itu, tujuannya untuk mengamankan negara. Kenapa diamankan negara pada saat itu? Karena banyaknya kekacauan, karena banyaknya aksi-aksi oleh mahasiswa. Sekarang tujuan mahasiswa itu untuk mengadakan aksi itu apa sebenarnya? Apa isi terituran? Ada 3 itu. Isi terituran ada 3, ya kan? Mereka melakukan aksi itu, 3 tuntutan rakyat itu. Yang pertama sekali adalah permintaan rakyat apa? Bubarkan PKI. Sistem pemerintahan pada saat itu. Nah, rakyat sudah bingung, nah, kenapa seperti ini? Karena dikeluarkannya Super Semar tadi, ya, dikeluarkannya Super Semar ataupun mandat kepada Soeharto untuk berhak dan mengambil alih dalam pengamanan negara. Nah, sudah sejauh ini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak cukup jelas? Oke, sekarang kita masuk ke play games. Oke? Sekarang kita bentuk kelompok. Kelompoknya ada 3. Silakan cari tempat masing-masing di kelompok. Game sejarah. Kalian mendapatkan Scrabble ada 3, ada 2 pasang, 2 pasang satu kelompok. Kita ada 3 kelompok ya. Nah, nanti saya kasih pertanyaan seputar tentang Orde Baru. Kalian cari jawabannya memakai alfabet yang sudah tersedia di meja. Kalian susun di atas meja. Kemudian kalian boleh berlari ke meja utamanya untuk menyusun kalimat jawaban yang benar. Sudah? Saya ambil yang tercepat, kemudian yang benar jawabannya. Jangan ada yang salah huruf. Misalnya Wage Rudolf Supratman. Jangan kalian singkat WR Supratman. Oke? Paham? Kita mulai ya. Kita mulai. Satu kaptennya, satu aja yang pergi ke depan. Jangan ada yang main lempar. Jangan ada yang membantu mengirimkan atau melempar ke depan alfabetnya. Oke? Sudah siap semua? Kelompok 1 mana? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 2 tengah, kelompok 3 yang paling asal. Oke? Sudah siap? Siap kelompok 1, 2, 3? Oke. Pertanyaan nomor 1. Pertanyaan nomor 1. Ya. Presiden kedua Indonesia adalah Ayo, siapa? Ayo. Kelompok Presiden kedua Indonesia adalah
Ibu. Ya, silakan kelompok 2. Kemudian pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga. P B3 ya. Yakni sebuah partai gabungan dari NU, Parmusi, PSII dan Perti. Sudah? Pertanyaannya, kepanjangan dari PPP atau P3 adalah panjang ya, harus banyak hurufnya. Partai Persatuan Nasional di Ke Inggris. Ini kelompok 1 mana nih kurangnya nak? Gak ada. Ada di situ. Ambil yang di depan. Yang di depan. Ayo. Partai Persatuan Pembangunan ya, kelompok 3. Sudah, pertanyaan keempat. Silakan ya. Pertanyaan keempat. Selama 6 kali berturut-turut, Soeharto turut memenangkan pemilu, yakni 1971, 77, 85, 87, 92, dan 97. Pertanyaannya, partai apakah yang memenangkan Soeharto dalam 6 kali pemilu? Gak usah lihat Google, langsung tahu nih kali ini. Ayo, partai apa yang memenangkan pemilu selama 6 kali berturut-turut? Ya, cepat. Partainya sudah siap. Partainya ya. Ini sampai jalan karena nggak ada sayangnya. Oke, Kak. Kelompok 2. Nah, udah nggak usah lagi. Kelompok 2, oke? Pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya. Lahirnya Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya surat, yaitu surat kelompok 3 mana? Ya, kelompok 2. Sudah? Ambil.
tahun disingkat dengan rencana pembangunan 5 tahun disingkat dengan demokrasi pertama di Indonesia bentukan Soekarno adalah, ayo, demokrasi apa? Ini pelajaran minggu lalu. Demokrasi pertama yang dibentuk oleh Soekarno adalah pertanyaan terakhir ini ya. Wakil Presiden Republik Indonesia yang ke-7. Wakil Presiden ke-7. Ayo. Yang sekarang tahun 2023. Yang sekarang tahun 2023. Yogi kita. Iya.